Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di episode yang keempat, tanggal 31 Juli. Artinya ini udah usia 16 hari. Oke, dan di usia 12, di usia 11 hari itu aku siram menggunakan pupuk kimia yang dicairkan. Ini usia 16 hari. Ya, di usia 11 hari disiram pupuk kimia yang dicairkan berarti ini udah 4 hari dari penyiraman pupuk. Dan perbedaannya seperti ini, teman-teman. Yang ini lupa. Yang ini dipupuk dengan ZA. Nah, aku kecolongan nih teman-teman. Ini dimakan sama ulat kecil hijau. Aku buang pakai tangan manual ya. Yang ini pakai ZA. Yang ini menggunakan urea. Terus yang ini menggunakan Ponska. Yang ini tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali. Tapi di sekitarnya itu aku kasih kotoran sapi sama umput atau limbah gergaji ya. Nah, kalau dilihat-lihat itu yang paling pertumbuhannya bagus loh ya, kalau menurut aku yang pakai ZA sama Ponska. Ini kalau misalkan menggunakan Ponskanya itu ditabur, kemungkinan besar nggak sama hasilnya dengan Ponska yang di Ponska itu NPK subsidi ya teman-teman, nyebutnya Ponska. Nah itu kemungkinan besar nggak sama kalau kalian tuh menabur sama dilarutkan ke air terus dikocokkan. Soalnya Ponska itu kan susah larutnya, ya kan. Kalau cuma ditaruh doang, kan akarnya nggak bisa langsung nyerap si Ponskanya itu kan, gitu. Makanya aku cairkan. Kalau dicairkan itu lebih berefek. Nah, gitu loh teman-teman. Kan tanaman itu mereka itu kalau memakan kan harus dalam bentuk larutan. Yang urea nih yang paling menurutnya yang paling lambat. Tapi ada kemungkinan juga itu gini teman-teman. Dari sini kan nggak terlalu banyak ya perbedaannya. Itu karena dia masih belum terlalu membutuhkan unsur hara dari luar gitu. Jadi masih makan cadangan bijinya, kemudian ya memakan pasti di dalam tanah kan pasti ada unsur NPK-nya kan. Sisa-sisa yang kemarin ataupun memang pada dasarnya ada meskipun tipis. Nah, itu masih cukup gitu loh. Soalnya ini pun juga nggak dikasih pupuk kimia masih subur. Kalau soal ketinggian ini memang agak lebih pendek karena tanahnya dulu itu lebih pendek. Soalnya di atasnya kan mau ditaruh pupuk kandang. Jadi pupuk kandangnya itu nggak dicampur sama tanah ya, cuma diletakin di atasnya gitu doang. Nah, selain jagung yang ini, aku mau bahas juga jagung yang ini. Ini juga uji coba ya teman-teman. Oke, yang ini tanah doang. Yang ini tanah, terus bagian atasnya ditaburi serbuk gergaji. Yang ini tebon,
Tebon itu ya limbah pohon jagung. Barusan ada lebah. Nah, yang biasanya di sawah sini tuh kayak gini. Kalau nanam, tebonnya tidak dibuang, tapi ditaruh di sela-sela pohon jagung biar bosok, biar terurai secara alami gitu. Dan yang ada seperti itu biasanya lama-lama itu panennya bagus. Makanya ini aku tes juga. Dan ini ya teman-teman bisa nilai sendiri. Tapi sayangnya ini yang tumbuh 2. Jadi kemungkinan yang jelek adalah benihnya. Nanam 2 yang tumbuh cuma 1 gitu maksud aku. Lah habis itu yang ini pakai kohe kambing. Yang ini pakai kohe sapi, yang ini abu bakar sampah. Sampahnya itu dari rumputan sama pokoknya kayu-kayu sisa pakan kambing itu loh. Ramban itu kan ada kayunya ya kan, yang kecil-kecil. Yang seperti itu. Terus yang ini kohe ayam. Yang kohe ayam segitu. Entah ini karena apanya ya, kok bisa nggak sama ketinggiannya. Padahal benih jagungnya sama ya, satu jenis gitu maksud aku. Nah, terlepas dari itu semua teman-teman, yang penting nanti hasil akhirnya. Karena siapa tahu setelah dipupuk kimia itu bisa sama, atau nanti hasil akhirnya tuh rencananya mau aku timbang ya, panenan jagungnya itu. Jadi jagung mana yang menghasilkan benih atau pipil jagung yang paling banyak. Halo. Nah, gitu teman-teman. Nah, selain ini kan berarti masih nunggu lagi ya. Kok tumbuhnya juga nggak serempak, nggak sama gitu. Ya lagi-lagi karena ada tambahan media tanamnya ya. Terus selain itu aku juga melakukan uji coba ini teman-teman, padi. Jadi aku udah pernah nanam padi itu di pot, jadi tidak mengendang air. Yang penting airnya atau yang penting media tanamnya itu tetap basah kayak gini. Aku pernah dan juga berbuah teman-teman. Yang ini mau aku bandingin, yang satu mau aku bikin organik, yang satunya menggunakan kimia. Ini baru tanam jadi masih terlihat compang-camping kayak gini ya teman-teman. Nah yang di situ yang pot putih itu mau ngebandingin cabe teman-teman. Jadi gitu dulu ya teman-teman. Oh ya, aku mau kasih tips tentang menyemai labu Suprema teman-teman. Aduh. Nah, seperti ini teman-teman. Ini potret buat menyemai biji labu Suprema. Nah ini aku tutup seperti ini supaya kalau kena cahaya matahari itu nggak langsung ngenai media tanamnya supaya tidak kering. Juga melindungi dari tikus. Nah pertama caranya itu kita masukin tanah, jangan sama batunya ya, tanahnya aja karena medianya kecil. Kalau kena batu, kalau batunya ikut masuk nanti tanahnya semakin sedikit. Nah tanah yang dipakai itu adalah tanah yang mau kita tanami labu. Jadi aku ngambil dari sawah, bukan dari kebun ya, dari sawah yang akan aku tanami itu. Nah setelah diisi penuh ya teman-teman, terus kita siram pakai ginian. Di tempatku namanya gembor ya, menggunakan air kolam ikan lele. Nah setelah itu bijinya ditancepin kayak gini. Yang bagian akar di bawah,
yang ada lubangnya kecil itu di bawah ya. Ini pun juga sama, yang udah aku tutup ini juga ada. Kenapa nggak terlalu dalam? Karena kalau terlalu dalam nanti kelamaan teman-teman. Kalau seperti ini dia cepat muncul, cepat bertunas gitu loh, pecah ininya, jadi cepat. Terus ditutup pakai potret ini ya supaya nggak kalau misalkan ada ayam atau ada cahaya matahari biar nggak kering media tanamnya, biar awet lembab, tapi tetap ada udara di atasnya gitu. Nah nanti dicek tiap hari, tiap pagi. Kalau misalkan media tanamnya itu kering ya digembor tipis-tipis ya gitu. Jadi butuhnya itu tetap lembab ya. Soalnya kalau sampai kekeringan dia tuh kayak susah tumbuhnya. Terus kalau terlalu jemek atau terlalu basah itu juga busuk. Tapi kalau pakai media seperti ini, potret seperti ini tuh ya nggak bisa jemek gitu, nggak bisa. Soalnya airnya terus ngalir kayak gitu. Ya wis gitu dulu teman-teman. Semoga berhasil kalau teman-teman ada yang ini ya. Ini aku semai berapa ya? Mau tanam sekitar 600-an. Ya segitu dulu. Terima kasih.